Mantap di Madura. Malah menekankan ternak lirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Karma TV. Pasti pada belum kenal dengan kita berdua ya. Perkenalkan, nama saya Latifa dan Saya Firda. Pada bertanya-tanya ya, kemana kos yang kemarin? Kos yang kemarin tuh sok sibuk. udah sibuk. Iya, nggak tahu ngapain. Oh, iya. Di podcast kali ini kita berkesempatan untuk berkenalan dan mengenal lebih dekat dengan manajer Telkom Akses Madura, Bapak Arizona Widianto. Selamat datang Pak Arizona di Vital Madura. Sebenarnya sih sudah telat sih, sudah mengucapkan selamat datang. Sudah lumayan lama ya Pak, udah 2 bulan. Tapi baru bisa berkesempatan podcast di Karma ini Pak. Apa kabar Bapak hari ini? Juga ya. Iya, monggo Bapak, monggo. Ya, alhamdulillah sehat hari ini. Kabarnya Mbak Gerda sama Mbak Ipe. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah sehat. Selama 2 bulan ini gimana sih Bapak kesannya di Madura? Kesannya di Madura itu ya pertama kali ya. Mm-mm. Pertama kali datang itu di Madura ya surprise juga. Dipindah ke Madura walaupun sebelumnya setengahnya sudah di Madura dulunya. Mhm. Pas waktu masih di digitalisasi SPBU itu kan juga megang Madura. Ya, jadi seenggaknya sudah tahu wilayahnya Madura. Tapi setelah 11 bulan di digitalisasi SPBU dapat amanah baru menggantikan Pak Erza memegang operation dan construction Madura. Nah, kesannya itu pertama sebenarnya sih ini beban juga. Bebannya kenapa nih Pak kalau boleh tahu? Tahu lah Madura itu sudah 2 tahun berturut-turut menjadi juara nasional untuk 3-on-3-nya. Nah, jadi untuk kedepannya memang berpikiran gimana caranya mempertahankan dan mengembangkan yang lainnya, menjadi juara. Kalau boleh tahu sih Pak, dengan beban itu perasaan Bapak yang sebenarnya tuh senang sedih sih Pak kalau dipindah di Vital Madura sini. Kalau perasaan senang dan sedih, ya ada senangnya, ada sedihnya. Kalau boleh tahu nih senangnya apa, sedihnya apa Pak? Senangnya itu sharing. gini, senangnya teman-teman di sini situ sudah kebentuk semua. Ya, sudah kebentuk semua dari Pak Erza awal membangun Madura itu dari nol sampai sekarang bener-bener teman-teman sendiri sudah berjuang sampai mempunyai nama di nasional Madura itu senangnya ya bergabung sama tim-tim yang solid ini. Kalau untuk sedihnya Pak. jauh dari keluarga. Oh, iya pasti Pak. Pasti ya. Maklum pengantin baru. Oh, pengantin baru. Selama di Madura ini Pak, udah pernah jalan-jalan kemana aja? Kalau boleh tahu. Jalan-jalan ke Sumenep udah. Oh, sudah. Ke Peragaan, Turlap kemarin sudah. Ya, terus juga yang baru-baru ini minggu kemarin ya mertua sama orang tua sama istri juga datang ke sini. Jadi kemarin pas lagi minggu kemarin nggak pulang sih ke Surabaya, tapi disusul. Ya, coba cari tempat wisata di Madura ya, datang ke Pantai Selopeng. Oh, Selopeng. Terus juga wisata kuliner di Sate Bluto. Oh, betul. Gitu. Jadi ya apa ya, mengeksplor Madura lah. Tapi belum ke pulau-pulau yang Belum. Bravo belum Pak ya. Saya juga Harus belum, dicobain Pak. Musimnya Oh iya sih musimnya ya, belum. lagi nggak mendukung. Iya benar. Terus makanan favorit Pak Arizona yang favorit banget sama di Madura apa? Ini kalau makanan favorit itu kemarin itu diajakin sama salah satu SM Mas Fikri. Pas kemarin dari Surabaya itu
bertiga sebenarnya sama Mas Haris Bayu juga. Itu diajak ke Sampang. Apa, Pak? Namanya Sate Bumbu. Gitu. Sate bumbu. Itu dekat di STO Sampang. Sebelahnya masjid. Itu sampai sekarang tuh udah 2 kali makan di situ. Ya. Jadi baru aja ngeliat sate tapi tanpa Bumbu. apa namanya, bukan bumbu, kayak saus lah, kayak saus kacang kan ada, iya. saus kecap gitu kan. Itu Ini nggak saya. tanpa saus itu, cukup sambel, kok rasanya ngeresep gitu. Oh, jadi makanan favorit nih di Iya. Madura. Padahal kan kalau orang-orang Madura jualan di sana kan ada bumbu kacangnya ya Pak ya? Ya, nah itu makanya bedanya di situ gitu. Oh iya. Bedanya di situ. Ya itu mungkin yang kemarin makanan mungkin yang selama ini masih favorit itu. Belum nemu yang lain nanti. Siapa tahu nanti yang lain ketemu pas lagi turun lapangan di daerah utara, di mana di Omben atau di mana ketemu lagi makanan baru mungkin siapa tahu beralih lah dari situ. Iya Pak. Kalau makanan unik yang ada di Madura menurut apa? Belum menemukan makanan unik? Kalau yang unik belum sih. Oh, belum ya. Ada yang ini yang unik itu ya ini sebelah kantor. Apa Pak? Hati lalat. Oh iya benar. Pasti orang tuh mengenalnya dikira lalat ya Pak. Padahal lalat dijual di sate malah gitu kan. Iya. Taunya ternyata dagingnya Iya, kecil-kecil. ya kayak benar. daging lalat gitu. Iya. Makanya dinamain itu yang khas sih Pak, yang khas dari Madura itu biasanya itu. Iya. Nah, untuk mengenal Bapak lebih dalam, boleh nggak Pak diceritain gimana sih perjalanan Bapak Arizona saat mengawali karir di Telkom Group? Nah, kalau perjalanan itu panjang, alhamdulillah lumayan lah. Jadi awalnya itu di tahun 2013 pertama kali masuk. 2013 ya sampai sekarang itu ya hampir 8 tahun. Nah, hampir 8 tahun bergabung di Telkomakses khususnya ya. Jadi 2013 itu masuk itu jadi sama kayak teman-teman berawal dari bawah. Ya, berawal dari bawah dari teknisi WiFi dulu itu. Dulu ya, Pi. Teknisi WiFi ID. Jadi teknisi WiFi ID terus nggak lama dulu itu masih ada namanya sistem swakelola. Jadi project-projectnya TA itu dikerjakan oleh anak TA sendiri, gitu. Tarik KU itu tahu. Udah benar merasakan ya Pak. Tahu, merasakan tengah-tengah di sawah narik KU itu pernah. Gitu. Jadi itu selama sampai 2015, alhamdulillah. Sebelumnya itu ini dipindah ke project itu FTM. Nah ini pengalaman sebenarnya kalau yang di FTM karena kita satu tim itu keliling Jatim, ngawalnya itu keliling Jatim sampai ke Banyuwangi, timurnya, terus kalau yang di baratnya sampai Madiun, gitu, sampai Ngawi. Jadi bener-bener keliling se-Jawa Timur ya Pak. Keliling dan nggak pulang-pulang. Oh. Ya karena project harus selesai ya dalam minggu itu ya mau nggak mau seminggu itu full di STO, salah satu STO di kota-kota itu. Jadi ya selesaikan baru pulang. Nah, terus baru alhamdulillah dapat amanah di tahun 2015 jadi supervisor. Ini pertama mungkin yang sekarang namanya TL lah. Ya. Jadi pertamanya TA membuat supervisory di masing-masing sektor. Ya, masing-masing STO itu saya megang itu dulu namanya masih SBU 2. Itu megang 4 STO. Nah, ini ibarat anak baru, anak masih muda tapi timnya sudah bapak-bapak. Ini pengalaman banget, gimana pengalaman awalnya mimpin satu pasukan lah, itu di sini itu. Terus itu nggak lama di tahun 2017-an ya 2017-an itu dapat amanah lagi jadi site manager. Nah, dari site manager dan tempatnya pun sama di SBU 2 itu ada STO Kandangan,
STO Lakar Santri, STO Karangpilang, STO Babe itu di situ. Jadi yang awal 4 STO itu muter dan areanya juga lumayan luas ya. Jadi ya barulah jadi SM. Jadi SM mempunyai TL dan timnya campur. Ada yang dari Mitra, ada yang dari TA. TA-nya di Lakar Santri, 3 STO lainnya adalah Mitra. Itu ya awal memimpin sebuah tim awalnya di situ ya Pak? Iya betul, itu pertama kalinya di situ. Ya terus sampai dengan dapat amanah baru di tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, saya juga pindah-pindah sektor sih. Nggak cuma di situ, pindah ke sektor daerah kota, Margoyoso itu juga, daerah Tandes pernah pegang juga. Jadi ya ngumplek di Surabaya. Dan sekarang kesempatan di Madura ya Pak? Ya, alhamdulillah di bulan Februari tahun 2020 dapat amanah, dipercaya oleh bapak-bapak senior leader Jatim Bagus, dapat amanah baru di manajer SPBU itu. Jadi perjalanan di Telkom Group dan sekarang 11 bulan di SPBU selesai, sekarang dapat amanah lagi di Madura. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah disyukuri. Iya disyukuri. Kalau boleh tahu nih Pak, pernah nggak sih Pak di perjalanan di Telkom Group itu mengalami keadaan terpuruk atau terjatuh, dan bagaimana Bapak melewati masa-masa itu? Kalau terpuruk terjatuh itu pasti ya, itu pasti pernah, nggak mungkin selalu di atas. Pasti ya. Ya nggak pernah selalu di atas. Terpuruknya itu mungkin ya selama megang area itu ya jadi area terburuk lah. Pernah mengalami itu ya Pak? Pernah, sangat pernah itu juga. Sampai nggak libur-libur. Ya sampai nggak libur-libur, ngawal gimana caranya memahami ADO dulu lah. Sebenarnya memahami ADO dulu, analisis dan operasi. Ya jadi itu aja. Kalau sudah paham, insya Allah nanti membuat planning, membuat rencana ke depannya supaya bagus itu seperti apa. Karena memang kita melakukan sesuatu itu by design, nggak bisa langsung cep, tapi jadi, itu nggak bisa, harus direncanakan ya Pak. kalau terjatuhnya itu sih karena pernah posisi paling terburuk. Sebenarnya waktu masih duduk di bangku sekolah, apa sih cita-cita terbesar Bapak? Cita-cita terbesar saya itu ya sebenarnya ya nggak muluk-muluk sebenarnya, kebahagiaan orang tua. Oh, Pernah nggak Pak berkeinginan dulu pengen kerja di Telkom gitu, pernah? Nggak sama sekali? Nggak pernah sama sekali, karena memang ya rezeki itu ada di mana saja ya. Iya. Jadi ya kalau cita-cita sih intinya itu ya membahagiakan orang tua itu dulu. Kan kita juga nggak tahu, mungkin dari kecil ya, kalau dari kecil mungkin anak kecil dan sampai SMA nanti kita tiba mau apa, jadi dokter, taunya nanti kedepannya juga meleset kan gitu. Karena tergantung passion sebenarnya juga kan gitu. Kalau boleh tahu nih, hobi Bapak, boleh tahu tentang hobi Bapak itu, Bapak hobi-hobinya itu apa sih Pak? Hobi itu kalau di olahraga ya, kalau di olahraga itu goes. Oh goes. Sepeda. Itu makanya dari Surabaya ke sini bawa sepeda. Asik. Ya. Nah, Bukan dinaikin tapi ya, dibawa. iya bener. Gak dinaikin, dia dibawa, dipanggul. Terus juga pingpong, tenis meja. Makanya udah pindah dalam 2 bulan ada tenis meja di situ. Ya sekarang ada tenis meja. Jadi ya selesai bekerja ya istirahat, mainan pingpong. Ya karena memang dulu juga di lingkungan RT sih, dari jadi lingkungan RT ada pelatih gitu ya, jadi sampai sekarang ke bawah. Jadi bisa gitu. Maaf logatnya jadi nggak logat Jawa soalnya. Aslinya bukan dari Jawa ya. Jawa Barat ya. Tanda kutip planet Bekasi apa ya? Iya, planet. Benar. Nah, di sekitar Madura ini kan banyak pulau kecil ya Pak ya. Dari Bapak sendiri punya challenge atau keinginan untuk goes nyebrang pulau gitu nggak Pak? Terus kalau ada mau goes kemana Pak?
Wah, kalau nyebrang pulau ya lebih bagus lagi. Berarti harus dicobain ya Pak. Harus, Ya, harus, bener. harus. Ya, kan kemarin juga ada event di sini, tapi untuk para advance. Ya, saya mah masih ecek-ecek lah. Kayak kemarin keliling Madura sekitar 300 kilo ya. Kalau untuk fullnya itu ya 300 kilo, itu para advance ya. Ini kan the West having fun aja. Bener. Ya, jadi harus dicobain nyebrang pulau, menikmati oksigen di situ Pak. Keren Pak. Giliang? Iya, Giliang. Dijamin keren. Tapi kalau terbaik. yang nggak jauh tuh sini Pak, Pulau 9. Ah iya. Paling deket tuh bisa dicobain sih Pak. Dengar-dengar nih Pak, selain hobi bersepeda, Bapak juga punya budidaya lele nggak ya Pak? Terus itu termasuk hobi atau mengisi kegabutan aja budidaya lele itu? Jadi gini, kalau untuk budidaya lele sebenarnya itu salah satu ini sih sebenarnya, salah satu keinginan dari dulu. Jadi kayak beternak itu seneng gitu, walaupun jatuh bangun memang, jadi nggak ada yang nggak instan, memang bangun itu seperti itu kayak instan, karena kita harus tahu polanya. Ya senang aja kalau untuk ada selain bekerja, saat pulang itu yang diurus itu ada gitu. Ya mampir ke kolam sama istri juga diajakin mampir ke kolam buat video gitu di kolam. Seru ya Pak, ngisi waktu sama keluarga. Jadi tahu, belajar lagi tentang lele, budidaya lele seperti apa, itu ya sebenarnya bukan ngisi kegabutan, sebenarnya menyibukkan diri juga. Yang bermanfaat ya Pak. Di rumah, selain juga monitor pekerjaan, ada yang dikerjakan juga di rumah dan menghasilkan. Intinya menghasilkan. Iya, menghasilkan dan bermanfaat. Kalau punya sesuatu, punya keinginan, ya harus ada yang menghasilkan. Itu kalau boleh tahu di mana ya Pak budidayanya? Dekat rumah. Jadi di Surabaya. Di Surabaya tepatnya itu ada di Benowo. Jadi ya, dari rumah mertua nggak jauh. Ya, jadi ya sering mampir ke sana bolak-balik. Punya keinginan nggak untuk buka budidaya lele di Madura Pak? Kalau buka di Madura ya sangat ingin sebenarnya. Makanya teman-teman banyak yang nanya gimana caranya, gimana. Udah ya, yang penting ada niat dulu, jalan siapkan tanah sebenarnya. Itu sih tempat ya Pak ya. Nggak usah nggak usah nggak muluk-muluk harus nyiapin tanah lah, harus prepare-nya tuh bener-bener, karena memang gini, kalau udah punya tanah atau mungkin sudah siap lah ya, sudah siap tanah gitu, jadi insya Allah kalau nanti di saat jalan usaha nggak ada kepikiran biaya sewa. Tapi kalau biaya sewa pasti akan hitung-hitungan ke belakangnya. Kalau boleh tahu nih Pak, lele dari awal sampai panen itu berapa bulan sih Pak lamanya? Kalau panen tergantung ininya sebenarnya, treatmentnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Karena kalau di YouTube banyak belajar, di YouTube coba googling, itu banyak sistem yang dipakai para pembudidaya itu banyak, dari namanya biofloc, sistem air, sirkulasi air itu juga ada. Kalau maksimal lele itu 3 bulan. Lele itu 3 bulan. Jadi bergantung pola itunya juga ya, rawatannya juga. Kalau perawatannya sendiri gimana? Gak ribet. Makanya suka ya Pak. Iya. Gak ribet, nggak harus mikir banyak-banyak, dan jalanin aja. Yang penting air treatmentnya bagus, kasih makannya nggak telat, selesai udah lele itu gitu. Oke. Nah sekarang ini kan lagi pandemi Pak, harga lele sekarang naik atau lagi turun Pak ini? Berdampak nggak itu Pak? Pandemi ini. Menteri Pertanian ini. Jadi ya sebenarnya harganya sama aja, kayak sama harga di pasar juga nggak anjlok ya Pak? Iya, nggak berubah kok, nggak berubah. Ya kan lebih enaknya itu jadi penyuplai pecel lele. Iya, pecel lele itu di Surabaya sangat
Banyak. bertebaran di Iya, mana-mana. bener. Fans membludak tuh kalau Ya bisa marketingnya aja sebenarnya yang Iya, marketingnya sambil makan kasih kartu nama, sambil makan Bukan, kasih kartu iya nama, sih. kan enak. Nah, terakhir nih Pak ya, sebelum mengakhiri podcast kali ini, pesan Bapak yang perlu disampaikan untuk membakar semangat di rekan-rekan Telkom Madura ini gimana Pak? Ya gini, sebenarnya kalau untuk pesannya yang saya dalami di sini itu, ayo kita bangun kolaborasi yang kuat. Ya. Terkenalnya di Madura adalah mitranya dengan kolaborasi dengan mitranya kuat. Ya. Bukan hanya itu sebenarnya. Jadi kita bukan cuma mitra saja, tapi juga ada anak-anaknya TA, anak-anak TA, anak-anak mudanya TA. Yang saya bangun sekarang adalah gimana caranya anak-anak TA tersebut juga membaur ke mitra itu, merasa memiliki area. Itu yang ini lagi program terdekat saya itu adalah gitu. Teman-teman TA itu saya lebur di masing-masing kabupaten. Kan ini sebutannya 3 sektor ya. Iya. Ya, Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, tapi saya baginya adalah kabupaten. Karena Sampang itu luas. Ada sampah. Sampang itu luas. Jadi kita blur jadi satu dengan mitra existing yang di sana, yaitu mitra Bank Belindo. Teman-teman TA ada di sana juga semuanya. Jadi secara handling harusnya lebih cepat. Ya, secara handling kan teman-teman di sana lebih cepat dan bisa membaur sama bapak-bapak mitra. Jadi kedekatannya, emosionalnya ada. Sama-sama menjaga area, sama-sama memiliki area. Jadi kalau istilahnya dulu yang saya pegang sampai sekarang itu mantan direktur konsumernya Telkom Group yang sekarang jadi salah satu direkturnya di Pertamina, Pak Masud Kamit. Daun jatuh itu teman-teman yang di area itu harusnya tahu. Itu ya, itu yang saya ingat selalu, karena teman-teman pun bisa menjalin kolaborasi dengan mitra yang existing di sana, sekaligus membangun jiwa leadershipnya. Itu. Jadi teman-teman, jiwa leadership itu juga kan pertamanya harus tahu area dulu. Sama-sama memiliki ya Pak? Iya. Jadi dia, oh ini area ini harusnya perlakuannya seperti ini, area ini perlakuannya seperti ini. Gitu. Dan teman-teman juga bisa mengambil sebuah keputusan, dan karena teman-teman lebih tahu areanya gitu. Jadi ini yang saya bangun, pesan-pesan ke teman-teman, ayo bangun kolaborasi yang kuat dengan para mitra yang sudah ada, karena memang Madura terkenal dengan solidaritasnya, dan mitranya juga, pengelola mitranya kemarin dapat reward juga kan dari pengelola mitranya. Nah, itu makanya dengan mitra yang kuat itu kita tambahin ke penguatan lagi. Teman-teman TA yang sekarang kita lebur masing-masing ke kabupaten, kita jalin kolaborasi yang kuat. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Arizona. Masih banyak Bapak, udah Bapak sehat selalu. Amin. Madura tetap jadi juara dan makin eksis. Amin, amin. Sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sehat. Sampai jumpa, bye.